Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengumpulkan 42 hadis. Yang 42 hadis yaitu maksudnya alaiha madarul Islam, yang di mana poros Islam berputar pada 42 hadis ini. Oleh karenanya siapa yang memahami 42 hadis ini dengan baik, maka secara umum dia telah memahami Islam secara global. Dia telah memahami Islam secara global dan dia akan memiliki dasar-dasar Islam yang sangat kuat. Oleh karenanya saya menganjurkan kepada para hadirin dan juga hadirat untuk menghafal hadis-hadis ini Al-Arba'in Nawawiyah. Dan siapa di antara ummahat yang sudah hafal Al-Arba'in Nawawiyah, kalau ada 20 orang, pertama mungkin nanti saya kasih hadiah buku, tidak banyak, mungkin buku bait-bait khairin nisa ya, dan juga buku sisi akhlak Nabi yang jarang diketahui ya. Jadi 2 buku, 20 orang penyetor pertama, 42 hadis ya. Maka dapat hadiah buku insyaallah taala. Mudah-mudahan bukunya kalau dibuka ada duitnya, mudah-mudahan. Kalau enggak ada ya sudah ya. Tapi insyaallah dapat apa? Dapat buku ya. Taib, jadi ada 42 hadis yang buku-buku yang hadis-hadis tersebut membahas tentang iman, tentang akhlak, tentang adab, tentang fikih ya, dan berbagai macam masalah agama. Oleh karena siapa yang menguasainya, menghafalnya, kemudian memahami maknanya secara global, ya maka niscaya dia telah memahami dasar-dasar Islam yang kuat. Tinggal dia kembangkan setelah itu. Taib, untuk menyingkat waktu kita mulai hadis yang pertama, silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, bab la amal illa biniyah. Al-hadits al-awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Bab pertama tentang hadis la amala illa binniyah. Tidak ada amal, yaitu tidak ada amal yang berpahala yang dianggap kecuali disertai dengan niat ya, disertai dengan niat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, disebut dengan hadis innamal a'malu binniyat. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab, yaitu dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya. Siapa yang hijrahnya li dunia yusibuha, untuk dunia yang dia dapatkan, ya. Aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Diriwayatkan oleh 2 imam
al-muhadditsin, ahli hadis, yaitu al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, ya. Dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma asahul kutubi al-musannafah. Yang kedua kitab inilah kitab yang paling sahih yang ditulis, ya. Tentu yang sahih adalah Al-Qur'an, setelah itu kedua kitab ini. Secara sanad maka kitab yang paling sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kita bahas innamal a'malu binniyat. Hadis ini tentu hadis yang agung karena disebutkan dia adalah salah satu dari 3 hadis poros agama. Hadis pertama hadis niat, ya. Bahwasanya mengingatkan kepada kita bahwa niat itu harus benar. Terus yang hadis kedua adalah hadis man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kalau beramal harus ada contohnya. Ketiga tentang hadis al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antaranya ada perkara-perkara yang syubhat. Karena kalau orang ingin hidup, dia harus untuk beraktivitas, beramal, dia harus mengetahui 3 hadis ini. Ya, kalau dia ingin beramal soleh, maka dia harus tahu mana yang amal soleh, mana yang bukan, mana yang bid'ah. Ketika dia ingin melakukan amal tersebut, dia harus perbaiki niatnya, karena innamal a'malu binniyat. Kalau dia ingin muamalah, maka dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka dengan 3 hadis ini dibangunlah agama Islam. Maka ada yang mengatakan hadis innamal a'malu binniyat thuluthul Islam, sepertiga dari Islam, ya, sepertiga dari Islam. Tapi kita buka, mudah-mudahan di layar kelihatan. Kelihatan tidak Ibu? Tidak. Hah? Yang satu tidak kelihatan. Terus gimana caranya? Hah? Konsekuensinya. YouTube juga tidak ada. Ya sudah kalau gitu. Hah? Qanaah. Baik, pertama Rasulullah SAW bersabda, innama disebut dengan adatul hasr, ya, adatul hasr. Hasr maksudnya pembatasan. Pembatasan. Kalau kita bahasa Indonesia, maknanya adalah hanyalah. Hanyalah. Ya, hanyalah. Hanyalah al-a'malu binniyat. Innamal a'mal ni jamak. Jamak dari amal, ya. Jamu al-amal, ya. Bin niyat. Niat juga jamak dari niat. Niat jamak dari an-niyah. Jamak dari an-niyah. Dan al-amal ketika jamak maka dia memberi keumuman, ya. Maknanya adalah umum. Mencakup seluruh amal. Mencakup seluruh amal. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Allah menyebut amal bukan cuma amal badan saja. Ternyata ada amal badan, ada amal lisan, dan juga ada amal hati. Maka amal di sini umum. Ada amal al-jawarih, amal anggota badan, ada amalul lisan, sama amalul qalb. Ya, amalul qalb. Perbuatan anggota tubuh, perbuatan lisan, perbuatan hati. Semua ini disebut dengan amal, ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan seluruh amalan pasti ada niatnya. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu pasti ada niatnya. Ini kalau kita bahasa secara sederhananya, amal itu pasti ada niatnya. Kemudian niat dijamak juga, binniyat. Menunjukkan niat itu macam-macam. Ketika an-niyat, sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Berarti niatnya juga dijamak. Niat-niat. Kalau bahasa kita niat-niat, berarti niat itu juga bermacam-macam. Niat bermacam-macam. Ya, amal itu macam-macam dan niat juga bermacam-macam. Dan ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu pasti pakai niat. Tidaklah orang beramal kecuali ada niatnya. Ya, makanya dikatakan asdaqul asma, yaitu Al-Harith wal Hammam, ya. Sebagaimana menjelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nama terbaik atau nama yang paling benar bagi anak Adam adalah
Al-Harith wal Hammam. Di antaranya adalah Al-Harith menunjukkan kegiatan, Al-Kasb, dan Al-Hammam menunjukkan ham, yaitu iradah. Bahwasanya manusia itu pasti beriradah. Tanpa iradah dia tidak beraktivitas. Nah, tidak terbayangkan ada amal tanpa niat, enggak mungkin, kecuali orang tersebut lagi linglung atau gila. Kalau dia linglung atau gila, maka dia bisa berbuat tanpa ada tujuan. Namun secara umum manusia tidaklah beraktivitas, beramal kecuali ada tujuannya, ada niatnya. Inilah yang Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Seakan-akan Rasulullah mengingatkan hati-hati, amal itu banyak dan ingat niat juga banyak. Maka masalah pahala tergantung amal dan tergantung niat. Untuk hadis ini Rasulullah ingatkan tergantung niat. Dan saya katakan tadi amal banyak, ada amal jawarih, ada amal lisan, amal qalb. Amal qalb seperti tafakkur. Seperti contoh bertafakkur. Bertafakkur ini bisa niat baik, bisa niat buruk, ya. Bisa niat baik, bisa niat buruk. Niat baik seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di akhir surat Ali Imran. Lihat di sini adalah bentuk tafakkur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silang bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas yang menggunakan akalnya. Siapa mereka? Orang cerdas tersebut yang bisa mengambil pelajaran dari penciptaan alam, langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Yang mereka berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, ya. Kemudian kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka merenungkan, bertafakkur tentang bagaimana dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, ada kesimpulan yang mereka ambil, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat dari pemikiran itu ada kesimpulan, kata mereka, ya Allah, enggak mungkin kau ciptakan ini sia-sia, pasti ada tujuannya, enggak mungkin asal main-main aja. Enggak mungkin kau ciptakan batila tanpa ada tujuan. Karena itu pasti ada hari akhirat. Enggak mungkin kau ciptakan ini pasti untuk ada tujuan, di antaranya menguji para hamba. Dan para hamba tersebut akan diuji di alam semesta, kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Makanya mereka berkata, faqina adzabannar. Kalau gitu ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Mereka ini Allah puji karena mereka bertafakkur dengan tafakkur yang benar, niat yang benar. Dapat pahala tidak ibu-ibu? Dapat pahala. Jadi amal bukan sekedar amal jawarih, bukan cuma amal lisan, amal hati. Ketika seorang bertafakkur karena Allah, maka dia dapat pahala, bahkan mereka menjadi penghuni surga. Sebaliknya, Allah sebutkan tentang niat buruk seperti Walid ibn Mughirah. Allah sebutkan bagaimana dia berfikiran yang buruk. Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wastakbar. Faqala in hadha illa sihru yu'thar, in hadha illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Dia ketika dipanggil oleh orang-orang Quraisy, wahai Walid bin Mughirah, coba kau sebutkan tentang Al-Quran. Bagaimana cara kau mencela Al-Quran? Dia mikir, bagaimana cara saya bisa mencela Al-Quran? Innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir, kemudian dia berkira, saya bilang apa? Dia bilang gini enggak? Qaddar maksudnya dia renungkan apa yang harus dia ucapkan tentang Al-Quran ini, supaya Al-Quran tercela, supaya orang lari meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi otaknya dia gunakan, amal otak ini dia gunakan untuk mikir yang buruk. Fakutila kaifa qaddar, celaka dia bagaimana dia merenungkan pendapat yang buruk tentang Al-Quran. Akhirnya kesimpulannya, faqala in hadza illa sihru yu'thar. Akhirnya setelah dia merenungkan, dia berfikir, dia meras kepala, meras otak, mengolah data, akhirnya dia mengambil kesimpulan untuk menjauhkan manusia dari Muhammad. Dia berkata, in hadza illa sihru yu'thar, ini hanyalah sihir yang Muhammad pelajari dari orang-orang sebelumnya. Al-Quran hanyalah sihir. Kemudian berkata lagi, in hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah perkataan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah karangan manusia, entah Muhammad karangan sendiri atau dia bekerja sama dengan orang-orang yang mendiktekan kepada dia, maka jadilah Al-Quran in hadza illa qaulul bashar. Apa balasannya?
Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Lihat, sini jadi kita tahu bahwasanya amal itu bukan cuma amal jawarih, bukan cuma amal lisan, tapi niat, mikir, bertafakur, bisa niat buruk, bisa niat baik, ya, bisa niat baik, bisa niat buruk. Niat baik tadi di akhir apa? Akhir surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Contoh. Niat buruk tadi tentang apa? Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Taib. Maksud saya ketika saya bahas tentang bahwasanya amal mencakup amal hati, agar kita bisa mengoptimalkan waktu kita, bahkan ketika kita merenungkan, kita jangan renungkan yang sembarang. Kita berusaha pemikiran kita ini bermanfaat sehingga kita dapat pahala meskipun dalam perenungan. Meskipun dalam maksudnya seorang kalau mikir gimana dakwah, gimana cara mengembangkan dakwah, bagaimana menyampaikan Islam kepada masyarakat, dia mikir gitu aja dapat pahala selama dia niatnya karena apa? Karena Allah. Sama ibu-ibu, gimana nyenangin suami ya. Suami kalau pulang saya mau kasih makan apa? Mau makan ayam, ayamnya enggak ada. Telur asin belum beli. Ini mikir gimana menyenangkan suami karena Allah. Dia mikir gitu aja dapat pahala karena dia mikir karena Allah. Dan semua akan tercatat. Malaikat tidak hanya mencatat amalan lisan dan amalan jawarih, bahkan niat pun malaikat catat. Malaikat catat. Makin menunjukkan kita optimal dalam beraktivitas karena setiap amalan pasti ada niatnya. Oleh karena di antara hal yang menarik sebagian ulama mengharamkan catur. Kata mereka karena catur itu adalah mengolah akal yang tidak ada faedahnya. Karena dia menggunakan potensi akalnya, kecerdasannya untuk memikir yang tidak ada manfaatnya, maka dia berdosa. Maka seorang mukmin berusaha menggunakan potensinya, bahkan potensi kecerdasannya untuk memikirkan yang baik-baik karena pikiran lintas pikirannya juga dicatat oleh Allah. Kata Allah, wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang mengalir dalam dada-dada kalian. Ya alamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa tentang pengkhianatan lirikan mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Ya. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan melihat apa yang dia lakukan semua akan hadir. Ma amilat min khairin muhdara. Apa yang dia lakukan akan hadir dan ma amilat apa yang dia lakukan ini mencakup semuanya. Mencakup amal jawarih, aktivitas fisik, amal lisan juga akan tertulis ya. Sama amal hati, semuanya akan tertulis dan dia akan lihat hasilnya pada hari kiamat ya. Oleh karenanya seorang ketika tahu hadis ini maka dia berusaha tidak beraktivitas kecuali yang dengan niat yang baik. Tapi adapun amal lisan, kalau kita tahu amal hati aja dicatat, apalagi dengan amal lisan, zikir, baca Quran banyak, termasuk amal yang buruk ya. Termasuk amal yang buruk ya. Dan amal jawarih juga banyak ya. Amal jawarih kalau kita bicara ibadah mahdhah seperti salat, baca Quran atau ibadah umum seperti berbakti sama orang tua, melayani istri, melayani suami, mengurusin anak-anak, ini semua amal. Semua amal dan pasti amal tersebut ada niat yang enggak mungkin tanpa niat. Makanya kata Nabi innamal a'malu bin niat. Amalan pasti pakai niat. Amal bermacam-macam, niat juga bervariasi. Saya katakan tidak mungkin orang beramal tanpa niat kecuali orang tersebut sedang linglung atau lagi tidur ya atau lagi gila ya. Adapun kalau dia waras dan dia sadar, dia pasti ada niatnya, tidak mungkin dia melakukan aktivitas tanpa niat. Taib, ini peringatan dari Nabi SAW. Kemudian berikutnya Rasulullah berkata, wa inna malikul imri'in manawa. Kalau begitu, setelah kamu tahu amalan itu pasti ada niatnya, hati-hati niatmu, karena pahala sesuai dengan niatmu. Makanya Nabi mengatakan, wa innama likul imri'in manawa. Dan sungguhnya hanyalah bagi setiap hamba itu apa yang dia niatkan. Bagi setiap hamba itu apa yang dia niatkan. Kau melakukan itu niatnya apa? Maka itulah sekedar yang kau dapatkan.
Di sini Rasulullah mengatakan innama, hanyalah, berarti sekedar itulah yang kau dapatkan. Bahkan kalau ada orang misalnya dia berniat menggabungkan antara niat dunia dengan akhirat, maka dia hanya mendapat sekedar niat akhirat yang dia niatkan saja. Karena dalam niat itu ternyata ada yang murni untuk akhirat, ada yang murni untuk duniawi meskipun dia amal akhirat. Dan ada terkadang tercampur antara niat dunia dengan niat apa? Akhirat. Kalau niat akhirat murni, maka dia akan pahala sempurna. Tapi kalau ternyata niatnya bercampur antara niat dunia dengan niat akhirat, dan ternyata niat akhirat meskipun masih mendominasi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sempurna. Karena Nabi berkata, bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tentu berbeda antara orang yang niatnya totalitas untuk akhirat, dengan orang yang ternyata niatnya masih bercampur antara dunia dan apa? Akhirat. Tetapi kalau niat dunia mendominasi, maka dia berdosa. Sebagaimana penjelasan para ulama. Ini kita katakan seandainya niat akhiratnya masih mendominasi, maka dia pun mendapatkan cuma sebagian pahala. Maka di dalam hadis, mujahid yang berjihad untuk mencari ghanimah, faqad dhahaba, maka telah hilang thulutsa ajrihi, atau akan hilang 2/3 ganjaran dari akhirat. Karena dia niatnya ada dunianya. Taib, dari sini maka Rasulullah ingatkan, hati-hati karena amal itu pasti ada niatnya, dan ternyata niat itu niat itu macam-macam. Maka waspadalah karena setiap orang hanya mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan contoh. Contoh yang Rasulullah sebutkan adalah contoh ibadah yang agung, yang mungkin dalamnya ada dua niat. Ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh yang agung, apalagi para sahabat pada berhijrah. Dan hijrah itu ketika itu luar biasa, penuh pengorbanan. Meninggalkan kampung halaman, menempuh jalan 450 km ya. Sampai ada di mereka yang berjalan sendirian, ada yang terpisah dari suaminya, ada yang terpisah dari anaknya. Berat meninggalkan harta, terusir dari kampung halaman, dan kerjaan yang berat. Makanya betapa banyak dalam Al-Quran pujian, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, innal ladzina amanu wa hajaru. Banyak Allah sebutkan tentang bagaimana keutamaan hijrah. Maka ternyata amal soleh yang sangat agung seperti hijrah ini ternyata bisa dua kemungkinan. Tapi kita lanjutkan. Maka Rasulullah memberi contoh. Ini sekedar example aja, contoh berupa amalan yang sangat agung, berupa amal yang sangat agung, yaitu apa? Hijrah. Hijrah ini pahalanya luar biasa. Ternyata ada dua kemungkinan. Niat. Amalnya satu, tapi niatnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena Allah. Kemungkinan yang kedua karena dunia. Meskipun bentuknya sama-sama berangkat dari satu kota menuju kota yang lain. Sama-sama letihnya, sama-sama capeknya, secara bentuk sama. Tapi yang membedakan adalah niat. Yang tahu niat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu niat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah menuju Allah dan Rasulnya. Ya. Dia menuju Allah, menuju Rasulullah SAW di Madinah, maka dia berniat semuanya karena Allah. Ya, maka kata Nabi SAW, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya benar. Hijrahnya benar, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentu pahalanya adalah surga ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Dalam surat An-Nisa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 100, Quran surat An-Nisa ayat 100, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi tempat hijrah luas dan rezeki yang banyak. Ini ayat memotivasi orang untuk berhijrah. Kalau niatnya benar, Allah akan mudahkan, lapangkan rezekinya. Banyak orang takut hijrah, kenapa? Takut tidak dapat rezeki. Maka Allah mengatakan, yajidi fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berhijrah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas, ada saja tempat untuk berhijrah, wa sa'ah, dan dia akan mendapatkan kelapangan rezeki. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Bahkan jika dia gagal dalam hijrah tersebut, tetap dapat pahala, kata Allah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran illahi wa rasulihi, karena bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, niatnya dua benar, thumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal di tengah jalan, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka tetap dapat pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bahkan gagal pun tetap masuk surga. Sampai begitu agungnya hijrah, Rasulullah mengatakan, "Ama ta'lam ya Amr, tidakkah kau tahu ya Amr, anna at-taubata anna al-islam yahdi ma kana qablahu, wa anna at-taubata tajubu ma kana qablaha, wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu, anna al-hijrata tahdi ma kana qablaha." Tidakkah kau tahu wahai Amr bin Al-As, sungguhnya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sungguhnya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sungguhnya haji akan menghapuskan dosa sebelumnya, dan sungguhnya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Saking agungnya pahala hijrah sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Siapa yang beribadah dalam kondisi fitnah, yang di mana di dalam kondisi fitnah orang sibuk dengan fitnah sehingga lupa untuk ibadah. Namun ada orang tidak terpengaruh dengan fitnah, dia sibuk ibadah di kondisi fitnah, maka seperti pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Ini menunjukkan hijrah pahalanya besar. Ya. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang muhajirin ansar, Allah mendahulukan kaum muhajirin. Kaum muhajirin. Baik. Kata Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah Rasulnya, maka hijrahnya sudah benar kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasulullah sebutkan kemungkinan kedua. Rasulullah ingatkan ternyata orang berhijrah bukan satu model. Meskipun secara penampakan fisik sama, tetapi ada yang membedakan. Itu niatnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, perhatikan sini, saya tuliskan, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Di sini dunia, li dunya maksudnya dia nakirah, sehingga yusibu adalah sifatnya. Di dunia, dunia situ nakirah, bukan lid dunya, bukan, tidak ada alif lamnya. Li dunya yusibuha, yaitu kepada dunia yang dia ingin dapatkan. Awim ra'atin yang kihuha, sama. Awim ra'atin yang kihuha, sama ya, imratin juga nakirah. Dia ingin dunia, siapa yang hijrahnya, hijratuhu untuk dunia yang dia dapatkan atau untuk wanita yang dia nikahi. Maka fa hijratu ila ma hajara ila. Apa hasilnya? Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan tujuannya. Maka hijrahnya sesuai tujuannya. Perhatikan sini. Kalau hadis pertama, bagian yang pertama kata Rasulullah SAW, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah. Rasul ulangi, siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sudah benar menuju Allah dan Rasulnya. Rasulullah ulangi lagi, ila Allah wa rasulihi. Pertama, siapa yang hijrahnya kepada Allah Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya. Tapi pada penggalan yang kedua Rasulullah tidak ulangi. Kata Allah, kata Nabi SAW, faman kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya kepada dunia atau wanita, maka hijrahnya sesuai dengan tujuannya. Rasulullah tidak berkata maka hijrahnya kepada dunia dan wanita. Rasulullah tidak mengulangi lafal wanita dan dunia. Kenapa kata para ulama? Karena itu adalah tujuan yang hina. Maka tidak perlu diulangi penyebutannya. Dan ketika Rasulullah menyebutkan faman kanat hijratu li dunya, ini umum, dunia umum, wanita khusus. Wanita bagian dari dunia atau tidak, ibu-ibu? Ya, benar kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata, contoh, ad-dunya mata, dunia itu kesenangan yang akan expire. Wa khairul mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia al-mar'atu as-salihah. Berarti wanita salihah adalah bagian dari dunia.
Demikian juga seperti Rasulullah mengatakan, wattaqud dunya, innallaha inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau, enak dipandang dan enak lezat dirasakan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi, fayanzuru kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beraktivitas di atas muka bumi ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia, wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap wanita. Rasulullah bilang waspada terhadap dunia karena punya fitnah. Kemudian Rasulullah khususkan terhadap wanita karena di antara fitnah dunia yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah fitnah apa? Wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Baru kemudian melebar kemana-mana. Jadi Rasulullah menyebutkan dunia, dan dunia macam-macam. Untuk harta, untuk kedudukan. Dunia semua. Dunia itu macam-macam ya. Dunia itu apa aja sih? Dunia itu apa? Harta. Harta dunia bukan? Jabatan. Ketenaran. Popularitas. Manzilah fi qulubin nas. Kedudukan. Ya, kedudukan. Penghormatan. Jadi jangan disangka dunia cuma duit doang. Dunia itu luas. Dunia itu luas. Siapa yang ternyata beramal soleh, ingin harta, berarti dunia. Siapa yang beramal soleh supaya dapat jabatan, juga dunia. Siapa yang beramal soleh supaya terkenal, popularitas, juga dunia. Ya mungkin dia enggak dapat duit tapi dapat popularitas, sama itu juga dunia. Siapa yang beramal soleh bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi dihormati orang. Talabul manzilah fi qulubin nas, yaitu mencari kedudukan di hati manusia, maka itu juga dunia. Ini dunia itu luas. Jangan sangka cuma harta doang. Ada orang beramal soleh tidak cari harta. Dia zuhud sama harta, tapi dia tidak zuhud kepada pujian dan penyanjungan. Dia cari pujian dan penyanjungan. Harta mungkin dia tidak minat, tapi dia minat dengan sanjungan dan pujian. Ini semua adalah dunia. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan awimra'atin yang atau karena wanita yang akan dia nikahi. Ini tadi saya katakan penyebutan wanita setelah dunia adalah zikrul khas ba'dal am. Kalau bahasa istilah syariat, zikrul khas ba'dal am itu penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Kenapa li ahamiyatil khas? Karena pentingnya yang khusus ini. Seperti kalau saya sebutkan telah datang para ulama dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz saya sebutkan secara khusus setelah saya sebutkan umum para ulama. Kenapa? Karena urgensinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sama seperti firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh bagian dari iman, tetapi disebutkan secara khusus karena pentingnya. Sama, di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha. Karena dunia atau karena wanita. Karena fitnah wanita luar biasa. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini hijrahnya, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan tujuannya. Rasulullah tidak mengulangi kembali perkataan untuk dunia dan wanita, karena itu tujuan yang hina, maka tidak perlu untuk diulangi lagi. Maka ini peringatan dari Nabi SAW, bahwasanya ternyata amal soleh bisa macam-macam niatnya. Oleh karenanya ini adalah sampel atau contoh dari Nabi SAW, dan ini berlaku pada seluruh amal soleh. Hijrah iya, dakwah juga iya, ya. Jadi baca Quran juga iya, ya. Banyak semua amal soleh itu ada kemungkinan. Orang baca Quran mungkin ikhlas, mungkin riya enggak? Mungkin kan? Apa pasti ikhlas kalau baca Quran? Enggak, bisa riya, bisa ikhlas. Apalagi Rasulullah sebutkan ada orang yang ternyata disiksa gara-gara ngajar Al-Quran, ngajar tahsin, ngajar tahfiz, ahli qiraah, ternyata masuk neraka jahanam. Ya, sebagian dalam hadis yang masyhur. Rasulullah tanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Yaitu engkau suara bagus, hafalan kuat, ya, tajwid bagus, pandai mengajar. Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Saya mengajarkan Quran karena engkau dan saya belajar Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari', tapi kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan ahli Quran telah terkabulkan. Semua orang kenal engkau ahli pakar Quran, tapi cuma dapat dunia. Ya. Terkenal itu dunia atau bukan? Dunia.
maka lemparkan ke neraka jahanam. Jihad bisa niatnya karena Allah, bisa juga bukan karena apa? Allah. Makanya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun qatala saja'atan." Ya Rasulullah, ada orang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Wa rajulun qatala liyura makanuhu. Ada orang berperang supaya diketahui bagaimana kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar. Ada orang berperang supaya dikenang sebagai pahlawan. Rajulun qatala hamiyatan. Ada orang berperang karena untuk membela sukunya. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka yang fi sabilillah wahai Rasulullah? Itu sahabat bertanya tentang kenyataan niat yang banyak. Innamal amalu biniat, satu amal saja jihad ternyata niat bermacam-macam. Ada yang karena tunjukkan jagoannya karena marah, ghadbanan dalam sebuah riwayat, rajulun qatala ghadbanan, dia perang hanya karena marah, emosi. Satu karena menunjukkan keberanian, satu karena emosi, satu ingin diketahui kedudukannya, satu ingin dikenang, satu karena membela sukunya. Mana di antara 5 ini yang fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang agar kalimat Allah adalah naik untuk menegakkan kalimat Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Adapun selain itu bukan fi sabilillah. Makanya jihad selalu digandengkan dengan jihad fi sabilillah, karena jihad itu banyak, niatnya banyak yang diterima oleh Allah jika fi sabilillah. Jika fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu biniyatihi." Betapa banyak orang terkapar, mati di antara 2 saf, saf kaum muslimin, saf kaum musyrikin. Dari barisan kaum muslimin, ada yang terkapar, Allah lebih tahu tentang niatnya. Yang tahu niatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ikhlas atau tidak? Ternyata Rasulullah sebutkan ada orang berjihad karena ingin dipuji. Maka dihadirkan seorang yang mujahid pada hari kiamat kelak. Fa utiya bihi. Ya, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan pada hari kiamat. Kemudian fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu jago, pemberani, hebat, ahli dalam menggunakan senjata. Maka Allah bertanya, "Wa amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta tushhid." Aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, pemberani. Wa qad qil, dan tujuanmu telah dikabulkan. Jadi kalau orang terkenal belum tentu benar dia. Orang puji-puji dia belum tentu dia benar. Karena kalau dia tujuan duniawi, kadang Allah kasih. Buktinya ini. Wa qad qil, dan telah dikatakan kau pemberani. Kemudian Allah suruh masukkan dalam neraka jahanam. Bayangkan dia rela mati demi untuk terkenal. Terkenal itu mahal. Terkenal itu mahal. Sampai dia rela mengorbankan yang paling dia cintai dalam hidupnya, itu nyawanya. Yang penting orang bilang saya apa? Jagoan. Masuk neraka. Sama. Selain jihad, misalnya sedekah. Sedekah juga sama. Sedekah ada mungkin ikhlas, ada mungkin untuk riya. Sampai Rasulullah sebutkan, rajulun atahullahu minal amwali min asnafil mali kulliha. Ada orang Allah berikan dia segala jenis model harta. Rumah punya, properti punya, sawah ladang punya, emas perak punya, mobil punya, ini semuanya punya ya. Semua harta, model harta punya, perusahaan semua punya. Maka Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan kau suka aku berinfak situ kecuali aku berinfak. Orang ini terkenal dia berinfak dalam segala hal. Anak yatim dia kasih, pondok dia kasih, bangun masjid dia kasih, dakwah dia kasih, janda dia kasih, janda tua dia kasih, janda muda dia kasih. Semua dia kasih. Semua rezeki dia kasih. Semua yang Allah suka, dia infak dia kasih. Allah bertanya, "Buat apa?" Kata dia, "Karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad." Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan orang yang dermawan. Wa qad qil, dan kau telah terkenal sebagai orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuwa ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret dia, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ngeri. Bayangkan 4 orang ini, orang hijrah, orang ahli Quran, orang mujahid, orang dermawan ini kalau benar niatnya, tinggi sekali kedudukannya. Islam dibangun di atas ini. Islam butuh orang yang mujahid. Islam butuh orang yang dermawan. Islam butuh orang ahli ilmu, ustad. Ini Rasulullah contohkan 3 orang ini yang masuk neraka. Ini 3 orang paling hebat dalam agama.
Agama ini ditegakkan apa? Ditegakkan ada yang berjuang, ada yang berilmu, ada yang punya duit, ya enggak? Kalau enggak ada duit gimana? Rasulullah dulu butuh duit. Maka Allah takdirkan Rasulullah nikah dengan Khadijah, kaya raya. Ditakdirkan Abu Bakar masuk Islam kaya raya. Abu Bakar juga mendakwah, artinya Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman kaya raya. Rasulullah butuh duit. Rasulullah ketika perang siapa yang berinfak, dan dalam Al-Qur'an banyak sekali infak. Sama juga butuh orang berilmu. Kalau duit banyak semua bahlul juga enggak jalan. Harus ada ilmu, harus ada biaya. Ada yang berjuang, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan nyawanya. Maka tiga orang paling hebat seandainya niat mereka benar. Tetapi ketika mereka niat tidak benar, mereka yang pertama kali diazab. Mereka yang pertama kali diazab. Makanya seorang penyair berkata, amilun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang berilmu tidak mengamalkan amalnya diadab sebelum penyembah berhala. Ada yang maksudkan hadis ini. Itu dia punya ilmu tapi tidak ikhlas. Maka diadab sebelum yang lainnya. Seandainya mereka tulus, mereka menjadi orang paling top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika niatnya salah, maka mereka paling terjungkal, paling terjatuh, paling rendah. Maka ini contoh dari Nabi SAW bahwasanya ada orang yang amalnya benar tapi niatnya salah, maka waspadalah. Maka saya ingat seperti Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i begitu terkenal dengan kedermawanannya, maka anaknya Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku bagaimana Hatim At-Ta'i?" Dia dulu kana yut'imut ta'am, suka memberi bagi makanan, suka dermawan, suka menjamu tamu, luar biasa. Saking dermawannya, saking suka menjamu tamu sampai dia bilang sama budaknya di malam yang musim dingin dia bilang, kau nyalakan api. Kalau ada tamu datang bertamu di tempatku, kau merdeka. Bayangkan. Dia merdekakan budak, yang penting ada tamu. Saking senangnya dia menjamu tamu. Maka anaknya Adi bin Hatim bertanya, Rasulullah, bagaimana ayahku yang begitu baik? Kata Rasulullah SAW, innama kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu ketika melakukan semua karena ingin sesuatu, yaitu lidzikir, untuk dikenang, untuk dipuji-puji. Fa asabahu, perhatikan kata Nabi, maka dia mendapatkan ketenaran tersebut. Sampai sekarang orang dia terkenal. Sampai sekarang orang kalau muji, mencontohkan tentang orang Arab yang dermawan, mereka akan sebut Hatim At-Ta'i. Tujuan dia tercapai enggak? Tercapai, tapi di akhirat enggak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Maka ini adalah hadis yang agung yang selalu harus hadir dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Ingat, amalan itu pasti niatnya macam-macam. Tidak satu model. Maka niat yang benar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka seorang mendapatkan pahala sesuai dengan kadar amalnya. Ini secara umum makna dari hadis ini, ya, mengingatkan kita agar kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebentar, akan kita tinggalkan. Siapa yang niatnya karena dunia, maka dia akan merugi. Dunia mungkin Allah kasih, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka waspada, jangan sampai amal akhirat kita lakukan hanya karena untuk dunia yang sedikit ini, yang fana ini, yang sebentar saja. Maka dikatakan dunia dengan dunia karena dua makna, ada dikatakan karena dunu atau karena dani. Kalau dunu karena dekat, yaitu akan segera sirna, dekat kemudian selesai. Atau dani karena hina. Maka seorang jangan beramal soleh karena dunia. Taib, ada beberapa faedah dari hadis ini berdasarkan keumuman innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amalan berdasarkan niat. Amal berdasarkan niat. Jadi amal-amal berdasarkan niat-niat. Maka para ulama membahas bahwa ini bisa dari dua sisi. Sisi pertama, dua sisi. Yang pertama terkait tauhid, yaitu amal ini ditujukan kepada siapa? Amal ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa, ya. Ini dibahas, yang tadi sudah kita bahas. Apakah kepada Allah ataukah kepada dunia, kepada manusia, yaitu riya, ya.
Apakah untuk dunia? Ya, ini terkait dengan tauhid. Jadi kepada al-maqsud yang ditujukan, niat ini ditujukan kepada siapa? Ini salah satu pembahasan. Tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang ikhlas dan riya. Yang kedua, untuk litamyiz, untuk amal itu sendiri, macam-macam amal. Macam-macam amal, yaitu at-tamyiz, untuk pembedaan, Karena niat itu macam-macam, maka terjadilah perbedaan antara amal satu dengan amal yang lainnya. Perbedaan tersebut antara dua hal. Yang pertama, pembeda antara amal dan adat dan tradisi, antara amal ibadah dan kegiatan duniawi semata. Contoh, mandi. Mandi ini aktivitas mandi biasa dengan mandi junub mungkin sama. Karena kalau orang mandi junub cuma sekedar kasih air semua sudah juga sah, tetapi yang bedakan adalah niatnya. Jadi mandi bisa mandi biasa ataukah mandi apa? Mandi syar'i, syar'i. Bahkan orang terkadang lupa. Contoh, ada orang di pagi hari, di hari Jumat dia berhubungan dengan istrinya misalnya, kemudian dia junub. Kemudian dia tidak langsung mandi junub. Kemudian dia aktivitas ke pasar, jam 11 dia mandi. Dia lupa kalau dia junub, dia mandi biasa. Dia tidak niatkan untuk mandi junub. Kemudian dia sholat. Setelah sholat rakaat kedua dia ingat, ya Allah tadi cuma mandi apa? Biasa. Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena mandinya bukan mandi syar'i. Maka untuk menjadikan mandinya adalah mandi yang sah, mandi syar'i, harus ada niat untuk membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub. Paham Ibu? Paham ya. Ini adalah pembeda antara amal ibadah dengan kegiatan duniawi semata. Pembeda kedua, jadi ada dua pembeda. Pembeda yang kedua fungsinya adalah pembeda antara amal soleh yang satu dengan yang lainnya. Satu dengan amal soleh lainnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya seorang niat sholat qobliyah atau misalnya dia niat sholat asar. Misalnya dia masuk masjid, dia niatnya sholat apa? Tahiyatul masjid, atau dia sholat asar. Misalnya dia safar sama-sama 2 rakaat. Dia musafir sholat asar berapa rakaat? 2. Nah, ketika dia masuk masjid, dia niatnya niatnya adalah tahiyatul masjid atau sholat asar. Sama-sama amal soleh, tapi yang bedakan adalah niat. Contoh ya, contoh. Pertama, antara tahiyatul masjid dengan sholat asar qashar. Bentuknya sama, tidak ada bedanya. Yang bedakan apa nih? Niat. Contoh lagi, antara sedekah biasa dengan zakat, beda. Ini keluarin uang ini apa? Sedekah biasa atau niat zakat? Kalau tidak niat zakat maka hukumnya sedekah biasa. Maka kalau bayar zakat harus niatkan bayar apa? Zakat. Contoh, ini bayar sedekah biasa atau bayar kafaroh sumpah misalnya, atau dia punya sumpah tertentu, dia harus niatkan, kalau enggak maka hukumnya seperti sedekah biasa ya. Sedekah biasa. Ini contoh pembeda antara amal soleh yang satu dengan amal soleh yang lain. Ya, ini berdasarkan keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya ya. Tapi ketika kita bahas sekarang, kita bahas terkait dengan tujuan pertama terkait dengan tauhid. Amal ini buat apa? Ini pun ada pembahasan di kalangan para ulama. Paham Ibu? Misalnya amal yang tercampur, amal yang tercampur dengan niat selain Allah,
Ini pun ada dua. Yang pertama, jika riya dia niatkan karena Allah tapi sekaligus untuk dipuji. Karena Allah sekaligus untuk mendapat kedudukan di hati manusia. Namanya riya. Itu ingin dipuji. Talabul manzilah fi qulubin nas, ingin punya kedudukan di hati manusia. Jika riya, maka meskipun riyanya 1% saja, maka amal tidak diterima. Tidak diterima. Kata Nabi SAW, Allah berkata, ya, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu. Siapa yang melakukan satu amal dia sekutukan aku dengan selainnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu tidak diterima. Sedikit Allah tidak menerima persekutuan meskipun 1%. Sedikit saja kita ingin dipuji, ingin diakui oleh orang, ingin disanjung, Allah tidak terima. Berarti kita ingin dipuji. Ini model pertama jika tercampur dengan riya, terkait dengan langsung zat Allah dengan ingin pujian manusia. Yang kedua, jika ikhlas karena Allah tapi ternyata ada tujuan cari dunia. Jika ikhlas karena Allah tapi tercampur dengan tujuan dunia. Tercampur dengan tujuan duniawi selain riya. Selain riya. Kalau riya tidak ada maaf. Kalau selain riya, contohnya apa? Ingin jabatan misalnya. Contohnya tadi apa? Ingin apa misalnya apa? Jabatan, duit. Ini namanya dunia ya. Tapi kalau ingin dipuji riya. Tapi kalau dia ingin dunia, dia ingin duit misalnya, ingin fulus, ingin dapat jabatan. Maka ini para ulama mengatakan ya, jika niat akhirat masih mendominasi, masih tetap dapat pahala. Maka tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi tentunya pahalanya tidak sama bagi orang yang totalitasnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang totalitas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika duniawi yang mendominasi, maka dia tidak berpahala. Akan tapi jika sebaliknya maka tidak ada pahalanya. Ya. Tidak ada pahalanya ya. Namun perlu diingat, ini bisa menjadi solusi ketika kita niat dunia, tetapi dunia tersebut bukan berhenti pada situ, tapi untuk akhirat. Misalnya seorang pengajar, dia ngajar di pondok untuk dapat gaji, tapi gaji itu supaya apa? Supaya dia bisa ngajar. Supaya dia bisa fokus ngajar, supaya dia bisa kasih makan anak istri, dia fokus ngajar. Maka ini tetap saja niatnya akhirat juga. Niatnya akhirat juga. Seperti ketika Nabi SAW manggil Amr bin As, kata, wahai Amr bin As ini, saya ingin jadikan kau amir, panglima perang, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr, ya Rasulullah, saya berperang bukan mencari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ghanimah itu bukan untuk amal soleh. Kata Rasulullah SAW, ni'mal malu salih li rajuli salih. Amal sebaik-baik harta yang baik jika dipegang oleh orang soleh. Jadi Rasulullah ingin Amr dapat dunia ghanimah supaya dunia itu bisa digunakan untuk akhirat. Maka siapa yang tujuannya dunia tapi dunia itu sarana untuk akhirat, maka pada hakikatnya dia juga untuk akhirat. Lain halnya kalau seorang hanya sekedar beramal akhirat tapi sekedar ingin mengkayakan diri, tidak ada tujuan akhirat sama sekali. Hanya sekedar ingin senang-senang. Saya dakwah supaya bisa beli mobil mewah, supaya ini tidak ada di dunia murni. Seperti ini, maka kalau niat duniawinya mendominasi, maka dia tidak dapat apa-apa. Bahkan di sini dia berdosa. Itulah dia beramal akhirat dengan mencari dunia. Bahkan dia berdosa ya. Jadi ibu-ibu, pengajian amal soleh bukan ibu-ibu? Iya. Panitia pengajian amal soleh enggak? Iya, iyalah, masa enggak ragu. Panitia pengajian itu amal soleh, tapi kalau niatnya supaya disanjung, supaya dipuji, duit enggak dapat. Tapi dapat sanjungan. Sama, duit dunia, sanjungan juga dunia. Enggak dapat apa-apa, kasihan.
pengin tampil, pengennya bicara, pengennya dikenal, harus ditulis namanya, harus disebut namanya. Kalau tidak disebut namanya dia jengkel. Ya, ada orang yang mendahuluinya dia jengkel. Kamu harus tahu aturan. Siapa yang kepala di sini ya? Ya bilang kalau tambah kaki kepala nggak bisa jalan, Pak. Jadi mau saya hati-hati ya. Dunia itu bukan cuma duit ya. Di antara dunia adalah duit, di antara dunia adalah sanjungan, pujian, pengakuan, itu semua adalah dunia. Ustaz, tapi dengan begini orang hormat sama kamu, orang semua tunduk sama kamu, bukan mi'yar, bukan barometer. Lihatnya kata Nabi SAW, faqad qil, telah didapatkan, telah dikatakan, kau ingin dikatakan jagoan, orang kenal sebagai apa? Jagoan. Lihat Hatim At-Tai, kana abuka arada amran fa asabahu, dia ingin terkenal, dikenang dan dia dapatkan, dan dia dapatkan. Jadi bukan berarti engkau terkenal berarti engkau benar, belum tentu. Ya, bisa jadi niat duniamu Allah kabulkan tapi di akhirat tidak dapat apa-apa ya. Sudah cukup. Demikian saja kajian kita. Ikhwan sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat-akhwat, nenek-nenek semuanya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.